Ya, gini aja. Kenapa BTS Army itu sangat keras? Ini kan masalahnya menjadi diri sendiri, Pak. Iya, Kenapa Anda jadi BTS sementara orang-orang milihnya Blackpink? Tapi memang BTS salah satu yang ada Blink nih. Gini aja. Bukannya Bentar. Dieng BTS. Ya. Ya, oke deh, relate. Oke. Oke deh kalau gitu. Itu aja sih. Kalau lagi nyiapin buku di sekolah kan, matematika, kimia, Ya. fisika. Oh, hari ini hell banget kayaknya. Hari ini neraka banget kayaknya. Halo, selamat subuh. Selamat subuh. Akhirnya kita balik lagi ke Zoom meeting. Gua hilang. Setelah Zoom meeting apa? Ini setelah- podcastnya namanya apa ini? Bukan, ini namanya Slipknot Podcast, tapi formatnya Zoom meeting. Nah, kemarin kan sama Bintang, kemarin sama Bintang offline. Ya, cuman sekarang kita kita balik- taruh di setelah episode ini. Yoi. Karena kemarin data saya hilang. Ngeditnya susah. Udah ngedit sampai menit ke-30, tiba-tiba hilang. Nah, Ya, makanya akhirnya kita kita balik. skip dulu. Kita back online di Slipknot Podcast, podcastnya. Orang yang nggak tidur. Nah, jadi kelihatan muka-muka lelah ini setelah beraktivitas ini. Jadi Bukan dengan ini kantong mata. iya. Jadi kita bisikin narasumbernya dulu. Jadi ini ceritanya ini jam 2 pagi ya, Kak ya. Oke. Jadi ceritanya gitu. Oke. Iya. Anggap aja gitu. Terserah lu dah kata dia. Nah, Put, nih kali ini tema yang mau kita obrolin seru nih menurut gua ya. Yaitu pentingnya jadi diri sendiri. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita nih, di bawah kita kali ya nanti kalau udah jadi ya, kalau jadi videonya. Itu ada ini nih, seorang pengajar, seorang BTS Army ternyata. Terus Ya. seorang content creator. Gue udah ngepoin soalnya. Dia orang kreatif lah intinya gitu, maksud gue. Dan dia bisa anti mainstream di lingkungan kerjanya dia. Mantap. Nah, nyambung dong sama tema yang tadi gue bilang kan. Jadi Ini diri dia, apa? Iya, menjadi diri sendiri. Ini Mari dia kita perkenalkan. Kak Yas Ferguson. Yeay. Selamat datang Heboh di sendiri ya. podcast. Kata Kak Yas, akhirnya gue dikenalin juga. Iya, setelah gue mantengin lu juga. berdua ngomong apa sih? Ini karena dengerin jadinya tertarik banget. Aku mau dikepoin deh besok Slipknotnya ya. Oh boleh, Oh, iya, nanti iya. aku Iya. mention. Besok dikepoin di share. Gak ada apa-apa. Ya, sebenarnya kita nggak begitu spesial amat sih sebenarnya. Iya. Nah, gue tanya dulu sama lo, Put, sebelum kita ke Kak Yas nih. Kita udah podcast keberapa, hayo? 7. Kalau nggak salah. Aduh, Gimana pemiliknya mau aja nggak dikepoin tahu. sama narasumbernya? Hmm. Begitu ini, ya cuman berapa ini video podcastnya? 7. Bisa di-share 7. berarti ya. Iya. Oke deh. 7 kalau nggak salah. Ya, halo Kak Yas, gimana kabarnya? Kalau di sekolah saya Al-Azhar, kalau tanya Oke. apa kabar gitu. Oke. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu. Masya Allah, keren banget. Harus semangat. Mantap. Alhamdulillah, Iya. luar biasa, Allahu Padahal jam Akbar. 2 pagi Masih ngantuk. masih semangat begini. Top. Nah, walaupun aku udah ngepoin ya, cuman kan aku nggak tahu akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja nih, Kak Yas. Boleh ya dong di-share kegiatannya apa aja, soalnya kemarin aku lihat tuh banyak banget mulai dari nulis di Wattpad segala macam ya. Boleh, Kak? Iya benar-benar. Sebenarnya kalau kegiatan, bilang kegiatan ya standar aja sih, kayak misalnya ngajar. Terus kalau udah selesai ngajar, biasanya setiap Senin sampai dengan hari Sabtu itu sudah ada jadwal-jadwal yang harus dipenuhin. Kayak misalnya Senin itu jadwalnya nulis novel yang judulnya ini, Selasa judulnya ini, gitu-gitu. Terus hari Rabu harus belajar bahasa Inggris yang ini, kayak gitu. Jadi semuanya sudah dijadwalkan sesuai bidangnya, tapi walaupun banyak juga yang nggak terlaksana seperti, tapi paling tidak sudah ada jadwal yang kita buat. Karena kan ada pepatah yang bilang, orang yang gagal adalah orang yang gagal membuat rencana. Luar Seperti biasa. itu jadinya. Bukan Berarti main. nggak ada waktu buat gibah ya, Kak ya? Oh, banyak banget.
Gibah is my part of life kayaknya. Oh iya. Tapi- Itu adalah energi. Iya, tapi gibahnya mungkin gibah bukan gibahin gimana ya, bukan gibahin orang lain tapi gibahin sesuatu yang kita anggap tuh nggak bener kayak gitu loh. Jadi, lebih banyak di status ya. tulis lah, banyak itu di status artinya, dan itu akhirnya menyenggol banyak orang sih sebenarnya kalau gibah. Tapi Menarik sekali. Itu menarik sekali itu. Nggak menganggap gibah. Itu nulis novel juga, Kakak? Iya, nulis novel. Gue jadi insecure loh, Put. Tapi itu di Serius? Wattpad. Semua orang kan Wattpad bisa lihat, bisa nulis. Gitu, kalau di Artinya, Wattpad. ya tapi kan nggak semudah itu nulis. Semua orang bisa menulis, tapi nggak semua orang punya niat. Nah, itu. Bener sih. Gue aja nulis status di Facebook aja lama banget, cuman berapa baris. Captionnya ya. Sama hashtagnya. Hashtagnya yang lama sih hashtagnya. Biar like-nya banyak kan harus hashtagnya banyak. Iya. Apapun. Sampai ini Jokowi Prabowo gue yakin padahal gak ada hubungan. Enggak, makanya gue kalau ngeposting di Instagram gue bingung kan caption apa. Gue cuma bilang aja, lu milih Shopee Food, Grab Food, apa GoFood, udah gitu doang. Saking gue malesnya. Jadi Emang gak ada hubungannya, emang gak ada hubungannya. Emang gue nggak bisa nulis caption aja. Iya sih, tapi fotonya dong keren. Yang fotonya dilihat ya, di like. Skip. Fotonya lagi. Ada nggak? Lu dijadiin? Oh, nggak dijadiin profil ini. Oke deh. Nah, tadi kita sempat ngelantur, tapi itu untuk menyatukan nyawa bertiga ini di malam yang dini hari ini, wes. Nah, tadi tuh seru banget, menarik banget. Temanya menjadi diri sendiri, lalu Kakak anti mainstream, sedangkan lingkungan kerja religius, konservatif. Itu aku yang bilang ya, jadi bukan Kakak yang bilang menurut pandang aku. Tapi keren sih, mahal, buktinya aku nggak bisa nyekolahin anak aku di situ. Jadi itu masalah lain. Tapi maksud aku orang yang konservatif itu cenderung judgmental sesuai pengalaman aku sih. Nah, gimana nih cope with that gitu loh, kayak tantangannya itu boleh dong di share, nanti kita diskusi Kak sama Putu juga. Berarti tantangan maksudnya gimana nih, belum dapet. Iya, jadi kan gini lingkungannya. Anda tuh terlalu rumit. Nih, biar gue nanya. Coba gimana? Bagaimana tanggapan Kak Yas terhadap pertanyaan Angga tadi? Itu Anda hanya mengulang pertanyaan saya saja itu tadi. Mungkin Kak Yasnya udah lupa kali nanya apa tadi. Tuh kan? Aduh, gue udah serius. Ulang. Coba lagi. Oke, coba ya. Tadi kan aku udah bilang nih, aku udah ngepoin, udah ngobrol sama Kak Yas kan. Kak Yas itu orangnya anti mainstream ya kan. Terus berani berdiri menjadi diri sendiri, gak ngikutin orang lain, gak ngikutin arus, gak ngikutin hal-hal yang tidak Kakak setujui gitu kan. Nah, tapi kan lingkungan Kakak nih konservatif, kuno. Itu gua nggak ngomong kuno sih, kalau itu terlalu tajam sih. Tapi nggak apa-apa lah, who cares? Emang iya kok. Dan itu kan cenderung judgmental ya kan, orang kok nih orang ini banget sih, beda banget sih misalnya gitu. Aku juga digituin sih pernah, walaupun nggak lingkungan konservatif itu tetap gitu loh. Dan itu tuh pengalamannya tuh seperti apa gitu Kak. Tadi kan aku secara umum kan, contohnya tuh apa sih yang pernah dialami, ditemui gitu, boleh di-share. Oke, kalau misalnya sebenarnya bukan bukannya rebel atau gimana, cuman saya berpikirnya tuh kayak thinking out of the box gitu loh. Jadi maksudnya kalau orang begini, saya nggak mau begini, saya mau yang lain kayak gitu, tapi tetap dengan tujuan yang sama seperti itu. Nah, kadang-kadang di situ orang-orang tuh kayak nggak nerima aja gitu, maksudnya lo nggak bisa, lo nggak harusnya ikutnya pakemnya gitu, bukan yang lo mau, walaupun tujuannya sama seperti itu. Kayak misalnya, misalnya kan kalau di sekolah pasti ya nggak boleh anak-anak tuh berambut warna-warna atau pakai sepatu itu. Menurut saya itu bukan hal yang urgen di sekolah. Pentingnya apa ngelarang anak buat yang penting akhlak, rambut kayak gitu-gitu. Justru prestasi anak-anak bagus. Itu pengen nge-explore dirinya, udah biarin aja. Kita selama dia masih bertindak sesuai agama, selama dia bertindak baik,
nggak ada urusan sama rambut sama pakai apa kayak gitu. Nah itu kadang-kadang yang akhirnya saya dianggap kayaknya lo tuh nggak banget sih jadi guru di sekolah berlabel mungkin ini kayak gitu. mungkin kita ngebahas soal rambut dulu kali ya. Mungkin nggak kalau misalnya kan mazhab kan beda-beda ya. Mungkin ada yang mereka pegang tuh mazhab yang nggak boleh warnain rambut nih gitu. Mungkin nggak sih Kak kayak gitu karena itu? Oh ada ya, terutama Memang sih begitu lebih ya? ya terutama lebih kepada apa namanya peraturan sekolah ya, walaupun maksudnya peraturan sekolah yang tidak memperbolehkan berambut warna-warna. Kayak mereka kalau mazhab masih beda-beda ya, maksudnya ada yang beda ini, tapi tetap intinya di Indonesia tidak boleh mahasiswa nggak boleh berambut merah dan lain sebagainya. Ya udah gitu diikutin, jadi saklek ke bawahnya. Gitu. Walaupun itu sebenarnya tidak relevan dengan prestasi sebenarnya ya. Oh jelas Nggak banget. relevan. Makanya tuh saya ketika lagi di lockdown itu saya pernah ngerambutin warna merah rambut saya dan saya ke sekolah. Orang-orang pada ya ini rambutnya merah, ya biarin aja sebut. Jadi saya ke sekolah sampai ditegor Ini sih waktu itu. Put. Tapi gue pengen loh ngewarnain rambut loh. Kenapa Put? Karena mumpung gue punya rambut Put. Kalau misalnya nanti udah rada tuaan dikit, tipis-tipis, gue nyesel seumur hidup loh. Gue belum ngewarnain rambut loh. nyoba Tapi apa namanya kalau misalnya mewarnai rambut memang tidak ada hubungan dengan prestasi ya. Tapi kalau kuku yang panjang menurut gua ada hubungannya loh. Gimana tuh? Kalau kuku lu panjang lu nggak mungkin bisa nyatat dengan cepat. Iya. Kuku yang panjang mungkin. Udah lupakan. Gue udah mikir sampai karena di kuku kita ada telur cacing dan telur cacing itu membuat kita konsentrasi menurun kayak gitu. Yeah. Coba kita tanya gurunya deh nih gimana nih kalau kuku nih gimana. Tapi kukunya nggak usah dibahas. Kukunya nggak usah dibahas. Gue maunya ngebahas nggak bisa. Soalnya lo tadi absurd banget alasan. Emang ini kayak. Kalau kuku saya setuju harus pendek karena kan nanti kalau anak SD cenderung berantem cakar-cakaran. Jadi lebih kepada logiknya aja sih. Logik, ini logik banget. Stop. Kukunya stop sampai situ. Kuku stop sampai situ ya. Tapi ini Kak Yas, apa namanya hal nyeleneh apa yang Kak Yas pernah lakuin? Ya sehingga dianggap nggak normal dalam tanda kutip. Oke, pertama yang warnai rambut itu kemarin itu. Jadi warnain minggu ini warnain rambutnya tuh coklat. Pas lagi ngajar kelihatan sama murid-murid. Itu kan walaupun Zoom tapi tetap kelihatan. Terus minggu depannya lagi merah. Dan ke sekolah ya pakai aja. Pernah ada nggak yang bilang sorry gimana Kak? Ya teman-teman, lu rambutnya diwarnain? Ya biarin aja. Enggak kok ini warna hitam gitu pura-pura. Mungkin gini kali ya kalau yang konservatif gitu mungkin bilang kayak aduh nih caper banget sih nih gitu nggak sih Kak? Enggak, mereka lebih kepada agama. Ini diwarnain. Oh, menyalahi. Kayak orang-orang apa namanya jahiliyah gitu. Mereka enggak apa namanya enggak hal yang lain tapi kepada keagamaan sih sebenarnya. Gue nggak kebayang kalau ketemu gue gimana Put, gue jahiliyah banget. Lu nggak jahiliyah sih, lu lebih ke biadab. Iya kan Abu Lahab tuh jahiliyah biadab banget. Nah emang sih jadi waktu Kak Yas ini di refer sama salah satu orang tua muridnya beliau. Nah which is orang tua murid gue juga, gue kan ngajar vokalnya anaknya kan. Dia bilang sih Kak itu coba ditampilin tuh di wawancara tuh si Kak Yas gitu. Ya dia modelnya sama kayak lu, cuman gak sevulgar lu gitu. Oh iya, emang masih santun sih, gue pikir sih masih nggak ada. Nggak, ini makanya gue bingung banget kalau sampai dibilang apa image-nya miring tuh aneh banget gitu loh. Nggak, tapi apa ya kalau kita bilang cara ngajar ya, sesuatu yang unik itu yang kadang kita bisa inget kan sampai kapanpun ya. Betul, dan nggak ngebosanin kali ya. Dan nggak ngebosanin. Contohnya saya juga pernah punya guru antropologi itu yang guru sampai sekarang yang saya ingat gitu. Karena apa? Tiba-tiba dia datang terus duduk di bangku murid, dia cuma ngasih, "Putu, maju ke depan. Kamu yang ngajar sekarang." Lah, gitu. Bapak ngapain? Jadi murid. Tiba-tiba besoknya semua pada belajar loh bab itu. Soalnya dia takut sama lu, murid teman-teman lu, gurunya killer gitu. Tapi maksudnya kayak gitu, akhirnya dia terpaksa belajar, mengerti, karena dia terpaksa mengajar di depan.
Itu kan Metode Oke. mengajarnya berarti. metode mengajarnya. Oh, Jadi jadi gini, takut ditodong. misalkan hari ini misalkan belajar tentang bab 1 gitu kan ya. Heeh. Terus tahu dong besok akan belajar tentang bab 2. Nah, mereka akan belajar tentang bab 2 karena nggak tahu siapa akan disuruh ngajar di Betul. depan. Mm. Nah, Takutnya tiba-tiba gue mereka lagi gitu. tiba-tiba enggak maju ke depan ngajar bab 2 gitu. Nah, tiba-tiba pas sudah ngajar baru pas muridnya duduk, akhirnya dia eh, ke depan barulah dia ngajar. Jadi begini loh gitu loh. Nah, Jadi harus akhirnya nguasain dulu ya nah, materinya ya. tapi karena semuanya belajar bab 2, minimal seperempatnya udah masuk ke otak gitu loh. Bener sih. Nah, itu kan Jago nyeleneh guru. ya. Nah, Ya. kok jadi ke antropologi? Kita balik lagi. Balik ke laptop, balik Apa? Gue sih dengerinnya metode ngajar guru lo tadi itu. Iya, Bagus juga sih. Nah, jadi memang apalagi di era informatika kayak gini kan generasi Z gitu ya Kak ya. Itu kan anak-anak kan terus terang aku nggak bisa ngajar di kelas sih kalau sekarang karena kritis-kritis banget. Bisa jadi memiliki informasi yang lebih banyak dari kita gitu loh dan bisa ini loh kritis banget sama guru kayak misalnya gue ada murid pindahan gitu kan bukan murid pindah deh murid vokal gitu terus gue tanya siapa guru yang paling kamu nggak suka oh pak ini gitu kenapa emang soalnya udah tua gitu loh gue bayangin dong kalau gue ntar udah tua digituin gimana gitu loh nah kalau menurut Kak Yas tantangannya ngadepinnya gimana nih kan udah lama ngajar ya dari tahun berapa Kak di sana Kak 2009 sih, tapi yang sebelumnya memang udah dari 2000 berapa gitu, 2004 gitu. 2004. Nah, tapi di sekolah yang baru ini dari 2009. Artinya sebagai pendidik 2004 gitu ya? Iya, dari pendidik 2004. Barengan. Kalau 2009 di Kemang ya? Aku di Purwacaraka. Di Kemang. Kemang Pratama juga. 2009 juga. Nah, tantangannya gimana tuh Kak yang pernah dialami tuh Kak? Yang aneh-aneh itu misalnya yang berkesan. Tantangan kalau ngajar SD sebenarnya mereka lebih kepada kepo, terus mereka lebih kepada dapetin itu kan itu yang akhirnya tantangan bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris di mana bahasa Inggris itu bukan menjadi hal yang dibenci sama anak-anak gitu. Ngajar apa aja sih Kak? Nah, pernah waktu itu saya ngajar bahasa Inggris doang. Nah, pernah juga ada waktu itu anak-anak di kelas. Ini boleh nggak sih ngomong-ngomong jorok ya? Boleh. Boleh. Gak apa-apa, nggak masalah. Boleh apapun. Di kelas tuh mereka ngomong fuck you kayak gitu misalnya bilang asshole kayak gitu. Terus saya bilang Pak ada yang ngomong kayak gitu. Terus saya sih orangnya kalau yang guru yang lain mungkin nggak boleh ngomong kayak gitu. Kok saya, kamu mau tahu kata-kata itu daripada kamu tahu dari tempat lain. Sini kamu ngomong apa lagi? Kita tulis di papan tulis. Ya tulis semua kata-kata yang jorok-jorok itu yang mereka mau tahu gitu apa sih. Mereka ucapin tapi mereka nggak tahu artinya kayak gitu. Saya tulis semua mereka ucapin dan saya terjemahin kayak artiin maksudnya ini apa. Sehingga dari situ mereka tuh bisa kayak gue kalau ngomong ke sini ke fuck you ke yang ini kayaknya nggak bagus deh kayak gitu yang akhirnya itu menjadi sebenarnya saya nggak ada tantangan terbesar ya memang karena saya nganggapnya temen juga anak-anak itu adalah teman saya kadang-kadang jadi anak saya sendiri kayak gitu jadi kadang-kadang tantangannya lebih kepada orang tua sih ya kepada orang tua yang tuntutannya lebih banyak ketimbang anak-anaknya sendiri. Oke. Ada nggak pengalaman gesekan sama orang tua gitu atau pihak sekolah gitu? Kayak perang dingin atau konfrontasi langsung? Awal-awal mungkin saya nggak berani sebagai guru baru. Tapi sekarang ini orang tua protes ke saya ladenin. Contohnya gimana Kak? Kayak kemarin misalnya, anak saya kok begini-begini. Langsung saya bilang, ibu sudah baca ini belum kayak gitu. Udah yang semua sudah saya kayak gitu saya lawan. Tapi tetap dengan bahasa yang baik kayak gitu, yang baik yang kayak bahasa mengajar. Iya, melayani. Dan akhirnya orang-orang yang pengalaman saya, orang tua yang kayaknya mau nyalahin saya balas dengan bahasa-bahasa yang baik. Mereka tuh akhirnya pro ke saya kayak gitu dan itu yang akhirnya membuat iya jadi ini ternyata memang salahnya di saya ya bukannya di gurunya kayak gitu karena memang yang mereka yang salah kalau saya salah langsung minta maaf kayak seperti itu atau yang kemarin yang paling saya tuh kayak ngedown pengen berhenti gitu jadi kayaknya ada orang tua yang bilang ada guru sebenarnya yang bilang Pak kayaknya
jangan deketin yang ini ya, si ini, si itu, si murid ini, si murid itu. Terus saya bilang, kenapa? Iya ada yang bilang ke kita kalau begini. Sampai akhirnya sebenarnya kepala sekolahnya waktu itu nggak mau manggil saya. Dia akhirnya menugaskan wakilnya, kalau nggak salah wakilnya. Terus saya bilang, ini tolong jangan deketin. Loh saya nggak ngapa-ngapain Pak. Kamu kan nulis ini kan status. Saya kan kebiasaan gitu kalau foto anak murid yang saya saya tulis di status. Ya, si anak baik kayak gitu kan. Terus akhirnya ketika itu kamu kan nulis di status. Loh saya nggak temenan sama orang tua yang lain Pak. Ya tapi kan nanti ini bapaknya keberatan. Loh saya langsung ngedown gitu dong, karena saya merasa orang tua si anak ini baik-baik aja kayak gitu. Akhirnya saya bilang justru orang lain ya. Iya, arahnya ke mana? Maksudnya arahnya ke mohon maaf ya, pedofilia kah? Iya, ke seksualitas Oh, gitu. Oke. Karena terlalu deket gitu kali ya. Iya, karena saya kalau ketemu murid, misalnya namanya si Rahman, gitu teriak-teriak yang heboh lucu kayak banget. gitu. Jadi mereka tuh kayak kalau ketemu, kamu saya namanya Lala. Saya manggilnya Tinky Winky Dipsy Lala kayak gitu. Jadi yang anak-anak dari panggilan namanya itu udah gue tuh di notice loh kayak gitu. Yang akhirnya mereka seru banget sih. Keberadaan mereka itu ada kayak gitu. Nah, akhirnya gue pengen banget punya guru kayak gitu sih, Put. Jadi kayak oh my god, apa maksudnya punya waktu banget gitu loh buat satu. Itu umuran berapa, SD atau SMP atau SMA? SD. Bahkan itu karena SD. Tapi kalau gue SMA dikit, betul gue tinggal nih. Enggak, kalau ya saya pernah ngajar SMA. Mereka biasanya kalau dipanggil itu dia ya alay gitu. Seperti gitu sih alay. Kalau SMA, SMP tuh udah bilang ya alay gitu. Tapi gue enggak, gue masih ya gitu dong. Karena otak gue masih anak-anak kali ya. Tapi kadang-kadang juga dinyanyiin kayak gitu. Kalau SMA dulu saya ngajar SMA juga kadang-kadang ada nama misalnya siapa Kiran atau misalnya kayak saya nyanyiin lagu-lagunya. Itu ada penyanyi namanya Kiran. Jadi kayak gitu, jadi mereka kayak ketawa-ketawa sendiri. Atau kalau yang SMA lebih pada alay. Apa sih alay banget gitu. Tapi waktu itu down itu ini ya, membutuhkan ini ya, apa namanya, waktu yang lama buat merenung ya. Oh iya, saya waktu itu besoknya saya langsung nggak masuk 3 hari. Saya pergi ke Dieng. Bahasa sekarang jauh amat. Bahasa sekarang itu kena tinggi. mental tuh. Kena mental. Tapi saya telepon dulu orang tuanya. Saya bilang enggak telepon WA gitu. Mohon maaf ya Bu kalau salah. Orang tuanya justru, loh kenapa Pak, saya senang kok Bapak sama anak saya gitu. Perhatian sama anak saya kan nggak bermasalah. Dan akhirnya orang tuanya itu minta ketemu sama saya. Terus akhirnya saya jelasin, saya nggak bermaksud apa-apa. Oh orang bapaknya juga nggak tahu apa-apaan, ternyata itu adalah ya kayak gitu rumor yang langsung ditangkap dan nggak konfirmasi ke kita dulu kayak gitu loh. Akhirnya saya ke itu tuh kena mentalnya langsung ke Dieng, ke Jogja. Gue mah paling ke Sumarekon doang Pun. Jauh banget begitu kena mental. Kena mentalnya langsung fresh lagi dong. Iya, mahal kena mentalnya. Enggak, itu cuma itu aja, pokoknya nggak mau mikirin pelajaran kayak gitu sambil mempertimbangkan diri lanjut apa enggak nih. Keren sih, keren. Ya saya kalau misalnya kayak gitu kena mental, akhirnya saya ke Dieng, habis pulang itu saya ngeliatin dompet kena mental lagi. Jadi double. Ya juga sih sebenarnya. Nyesel juga nih gue kemarin ke Dieng gitu. Tapi kan ada Traveloka Pay Letter, Mas. Oke. Kita belum di endorse. Iya. Oh ya maaf ya, sorry. Barangkali ya Traveloka mendengar ini. Tapi itu kan setelah sekian lama setelah menjadi guru senior baru berani ngomong kayak gitu kan. Tapi waktu awal-awal itu berarti kan harus nahan ya perasaan itu ya? Oh iya, biasanya harus nahan. Terus maksudnya nggak berani ngungkapin secara langsung kayak gitu. Iya. Benar-benar kalau sebelum merasa udah lama di situ ya kayak gitu. Tapi waktu nahan-nahan itu juga kena mental juga. Oh sering banget kalau ditelepon orang tua itu udah pasti salahnya di mana sih kayak gitu. Jadi kayak ngedown terus kayaknya udah bener deh ngajar, tapi kok salahnya di mana kayak gitu. Jadi dibaik-baikin. Tapi bagus sih, artinya muhasabah gitu ya namanya. Yeah. Jadi, introspeksi gitu. Bagus sih, karena ada banyak juga dia yang salah malah dia yang galak Put gitu kan. Iya, kayak orang nagih utang, kayak orang utang.
Iya, Ya, bener. sudah skip. Nah, mungkin ada keresahan yang belum diutarakan atau udah seputar itu aja, Kak, selama ngajar di lingkungan yang seperti itu? Sebenarnya banyak ya, kayak misalnya akhirnya setelah kejadian kayak gitu saya langsung jaga jarak ya sama murid. Jadi sebenarnya nggak enak juga kalau jaga jarak Oke. sama murid. Biasanya kita bayangin deh ada murid perempuan terus bilang, "Can I hug you?" gitu. Kenapa kamu mau di ini? Karena dia merasa orang tuanya nggak pernah seperti itu. Ya. Itu kan jadi Wow. laki-laki, guru laki terus perempuan, anak murid perempuan. Jadi kayak gimana? Tapi kalau ditolak kesian juga kayak gitu-gitu. Jadi Karena kan dia butuh sih sebenarnya kan, dia butuh. dia bilang tiba-tiba kayak gitu, "Can I help you?" Ada lagi sebenarnya satu, Oh, jadi gimana Kak? Gimana Kak? waktu saya jadi ada anak-anaknya ini di depan orang tua sama di depan teman tuh berbeda. Depan orang tua tuh dia baik banget, angel. Tapi kalau dia di Wes. depan teman-temannya, kebayang nggak sih dia ngomong-ngomong kotor gitu di teman-teman, di kata-kata Oh, segala ada, macam. heeh, Ya, bener, pernah gitu juga Kak. tiba-tiba karena kan dia deket sama saya juga. Saya kasih dong hadiah Al-Quran, waktu itu ngasih Al-Quran ke dia. Dan di situ saya tulis, oke, jadi anak baik ya, I love you. Kan kalau I love you tuh biasa aja, maksudnya kalau di orang barat ngomong I love you Kalau bukan orang berarti Barat, beneran iya. cinta kayak gitu kan. Jadi Iya, cuma iya. sekedar perhatian. Dan orang tuanya langsung dong, ini maksud I love you itu apa? Waduh. Apa nih gitu-gitu yang saya jelasin sih, tapi dengan bahasa yang baik. Tapi enggak. Beda culture apa gimana ya? Enggak, Padahal orang tuanya, memang padahal bersinggungan sama orang budaya. ya, padahal orang tuanya itu justru ke barat-baratan abis ya. Mohon maaf nih, dia tuh juga apa? kayak gitu. Waduh. Kayaknya harus sensor. Enggak. Oh, yang ini oke. Jadi dia orang tuanya tuh di rumah gitu, di rumah dan dengan kata I love you gitu aja tuh dia langsung yang kayaknya gimana aneh disangkai gitu saya ya. nih ya kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya saya dianggap tuh mengumpulkan orang ngelihat anak kecil pakai singlet dan kayaknya udah ini ngapain sih anak nih kayak gitu. Maksudnya nggak sampai ke sana pikirannya kayak gitu sebenarnya. Iya sih. Tapi ada orang tua yang ya wajar sih mereka untuk sih. protektif. Iya. Sorry itu anak laki apa anak cowok? Anak laki apa anak cowok? Laki. Anak laki sama anak cewek. Kan yang nakal anak laki. Kalau anak perempuan saya lebih jarang, maksudnya malah lebih ngeri gitu kan. Iya, oke. Oh, anak laki itu. Oh, oke. Iya. Aku sih juga biasa gitu sih sama murid-muridku, nggak ada masalah sih. Ya memang guru murid saling menyayangi gitu aja kan. Iya benar. Ya, itu kan universal ya. Tapi ya kalau misalkan ngelihat dari sisi mungkin ya kita itu kan one side ya. Tapi kalau kita lihat di other side-nya kan walaupun dia ke barat-baratan pun kita kan tetap hidup di Asia ya. Ujung-ujungnya gitu. Ya, ujung pas pada saat I love you itu pada saat ke anak perempuan dibilang pedofil, pada saat ke anak laki-laki dibilang ya pedofil juga, cuma maksudnya kayak pedofil juga, cuma kayak lebih aneh lagi gitu kan. Ya akhirnya ya berarti sama guru. Ya we have to live in that gitu kan. Ya mau diapain lagi gitu kan. Iya. Akhirnya gimana tuh Kak? Akhirnya saya balas dan saya memang setelah itu saya nggak mau deket-deket lagi. Maksudnya anak itu mau ngapain, dia mau berbuat jahat. Sampai anakku tuh frustasi bilang, "Pak, ayo dong Pak, perhati saya." Enggak deh, udah pengalaman dari gitu. Sampai anaknya tuh kayak marah gitu, maksudnya, kok saya jadi nggak diperhatiin lagi nih sama Yaser ini kayak gitu. Tapi kan ngeri ya karena udah ada orang tua yang kayak gitu, orang tuanya aja nggak mau, ngapain juga kita itu juga gitu. Jadinya kayak gitu. Juga sih. Lalu misalnya lingkungannya kayak gitu, terus ada guru yang kayak gitu, sesama guru yang aduh ribet banget sih ngurusin orang gitu kan, kalau aku bilangnya sih gitu sih. Tapi Kak Yaser kayak begini gayanya gitu kan. Nah, apa yang dilakukan sih pada saat-saat ngalamin kayak gitu? Apa oke deh kalau gitu gue pakai topeng dulu deh, yang penting aman dulu nih, apa oke gue bodo amat nih gitu, lingkungan gue kayak gini justru harus berubah mereka gitu. Oh iya, sebenarnya waktu itu ya awal-awal ya, kembali lagi ke awal-awal ya tetap ngikutin alur kayak gitu-gitu. Tapi setelah, karena saya kan orangnya nggak bisa
di kota yang Jadi begini diri harus yang begini lain. gitu ya. Ini harus Nggak begini usah ya. diatur. Kalau nggak benar misalnya salah satunya. Kalau misalnya Oh, nggak oke. sesuai, loh tapi kan ini misalnya besok harus sekolah ya, misalnya ke sekolah, loh, tapi absennya misalnya lewat online, misalnya seperti itu. Nah, ngapain ke sekolah kalau bisa absen lewat online, kan bisa di rumah juga, kayak gitu. Maksudnya yang kayak gitu-gitu yang akhirnya, ini orang pembelot nih, kayak gitu-gitu, yang Padahal akhirnya kan bener membuat. juga ya. Jadi kalau Harusnya nggak mereka terima, sadar. Sebenarnya mereka kalau nggak egonya nggak tinggi ya, mereka harusnya iya juga ya, bener juga loh gitu ibaratnya kan nah, harusnya. tapi mereka rata-rata, lu apa sih anak kecil nggak mau dikalahin, istilahnya gitu, nggak mau dikalahin sama anak kecil kayak gitu, apalagi lo nggak ada jabatan kayak gitu-gitu. Tapi saya akhirnya Ego tetap banget ya. awal-awalnya ya, tapi setelah ini masih bodo amat orang mau ngomong. Bahkan ketika saya rambutnya, ketika itu orang tuh, kamu rambutnya diwarnain ya? Ah, enggak bu, tadi kena itu sinar matahari. Ya bodo amat. Bagus. Oh ya, Kayak gitu. Nah, kena sinar matahari ya. Oke. BTW besok kamu ke ruangan saya ya. Cat deh lo. Terus nah, misalnya kalau ada anak yang orang tua yang waktu itu ngadu itu, terus ada anaknya yang diadu itu, saya sengaja malah gitu. oh Hei, apa gitu. kabar? Gitu, malah sengaja biar orang tua itu ngadu lagi ke sana loh, gitu. Istilahnya kayak gitu. Oh, Jadi lebih Itu free. ser- Gitu. seramai itu Kak kalau menyapa gitu sehari-hari. Iya, pasti kalau misalnya ada murid Wow. salaman-salaman kayak gitu, kadang-kadang saya nyanyiin, pokoknya Itu gitu. butuh energi yang besar banget loh. Ya, jadi kalau Gimana? ada nama anak namanya Raisa, saya nyanyiin Could It Be Love gitu. Tadi senyum-senyum sendiri dari kelas dia kelas 1 sampai kelas 5, saya selalu manggil dia. Jadi kayak gitu. Jadi dia kayak Lucu sih. gitu. Atau tiba-tiba Keren pas sih, keren, pembukaan keren, ada yang keren. namanya Elsa, Mhm. The Paris is. Jadi anaknya, aduh pasti manggil saya kayak gitu. Jadi dia udah punya ciri khas kayak gitu. Yang bisa diiriin. Jadi kan Iya, mereka itu kan kan iya. tertarik gitu buat Bener, belajar. bener. Iya, iya, iya. Maksudku kan nggak bosen sekolah gitu loh. Nggak, ayo anak-anak gitu kan. Nah, Oh, iya. gurunya minta dihormatin banget sih gitu kan. I wish I had a teacher like you lah. Keren banget sih. Mungkin Nah, beda masa testimoninya kali juga ya. seperti itu. Peser ini testimoninya sebenarnya juga kayak gitu. Misalnya, Peser ngajar di kelas gimana sih? Kenapa emangnya Bu? Di rumah nih tiap hari anak saya kok nanyain Pak Yaser melulu ya kayak gitu. Nggak Hmm. biasa aja Bu saya ngajar kayak gitu. Iya, iya, Jadi iya. kayak gitu-gitu Energinya harus testimoni besar dari banget orang soalnya. tuanya. ya karena kan itu yang membuat kita semangat terus ya ke sekolah ya. Iyalah, Ya, bener, alhamdulillah. bener. Dan hari kayak misalkan kayak kita pasti pernah lah ngalamin kayak wah hari ini mata pelajaran ini nih asik nih. Taunya semangat Ya, aja pergi benar-benar. sekolah. Terus tiba-tiba hari ini matematika nih, udah gitu gurunya yang killer. Wah, damn. Iya, Dan males banget iya. iya kalau ngeliatin kalau lagi nyiapin buku di sekolah kan matematika, kimia, Ya, fisika. Wah, hari ini hell banget kayaknya. Hari ini neraka banget kayaknya udah. nggak bisa berkutik kayak hari ini. Lo Pas anak sudah IPS ya Put ya? iya, pas sudah penjas olahraga. Nah, Pas mereka olahraga. suka banget penjas ya, benar. Nah, Gue standar malah lah. malas kalau penjas Put. Keluarnya sih. Gue diketawain mulu, nggak pernah bisa gue. Ya tolak peluru. Kamu tenaganya mana itu? Oh, kalau gue olahraga termasuk yang inilah, boleh lah. Iya. Aduh, Tapi gue ngomong-ngomong ya, hindari banget gue. tadi kan setelah menjadi diri sendiri ya, artinya kan tadi kan pas orang tuanya ngomong atau orang tuanya komplain atau ada semacam debat ya, artinya akhirnya kayak sini kan mengemukakan dengan tidak ragu-ragu kan, artinya sudah menjadi diri sendiri gitu kan, artinya melepas topeng yang tadi yang Bodo disebut amat gitu lah loh. gitu Iya, Bodo kali ya. amat lah. Nah, terus gimana? Lega? Bodo amat gitu kan? Oh jelas. Lebih bahagia? Jelas banget Bahagia. ya, lebih bahagia, lebih nggak mikirin orang lain mau kayak gimana. Karena yang saya pikirkan lagi, ntar kalau gue mikirin orang lain, kalau gue mati, emang gue ngurusin orang lain, pikir orang lain. Jadi hidup kayak misalnya life is only one, jadi mau ngapain aja orang lain ngomong, dia nggak ada urusan sama kita ketika kita mati nanti kayak gitu. Jadi Kan ya di udah. alam kubur yang ditanyakan sendiri. Iya, mereka kan nggak Emangnya ikut-ikutin. tetangga, iya bener. Jadi kalau kita ngikutin maunya mereka, ketika kita meninggal, terus banyak penyesalan kan akhirnya nggak banget. Kayak gitu. Bener Iya. sih, aku setuju. Nah, Setuju sih. sorry kalau misalnya ini terlalu private ya, tapi nggak apa-apa kalau nggak mau jawab. Biasanya omongan apa sih yang Kak Yas sering denger gitu, yang mereka nggak suka gitu? Apa aja sih label yang mereka kasih gitu?
pertama kayak misalnya tuh kayak omongan-omongan, lo ini banget sih, yang paling dulu tuh sangat sensitif banget tuh, lo kayak banci banget gitu. Wow, Oke itu kayaknya, tapi sekarang sebodo amat kamu ngomong gue banci, emang kelakuan kayak begini, perilaku gue kayak begini, lo mau ngomong apapun selalu, yang penting gue hidup gue dengan senang. Ini menarik banget ya, kayak gitu. menarik banget. Aku mau nanya nih, mereka ngasih label gitu, terus Kak nerima seolah-olah gitu tadi aku denger ya, emang gua ini gitu. Itu artinya apakah Enggak, bukan aku itu. Oh, oke. Aku baru mau nanya soalnya gimana cara embrace-nya gitu loh. Nah, mungkin tadi bahasanya itu mungkin maksudnya emang gua bukan emang gua banci, itu mungkin kayak ya gue begini lu mau apa gitu kan, mungkin kayak gitu ya lebih tepatnya ya. Kayaknya Artinya kan nggak sampai misalnya lu perempuan banget sih, kayak perempuan ya masa bodo amat, akhirnya nggak sampai ngubah gue dibilang perempuan gue mau jadi kayak laki-laki, enggak kayak gitu, biasa aja emang begini kayak gitu. Lo terima gue, nggak terima juga nggak masalah kayak gitu. Tos dulu. Aku sampai berantem sama temanku gara-gara gitu. Jadi kayak begitu. Kok sendirian dong tosnya? Tos. Jadi nggak dalam tahap. Dulu kan kalau dikatain kayak gitu langsung ngedown banget ya, ngedown terusnya gimana? Mau berubah jadi apa Put? Suara jadi berat-berat. Tapi akhirnya tetap nggak merasa nyaman. Sekarang kan mau orang mau ngomong apa juga harus. Bener sih, apalagi kalau badan kita gitu kan yang ngerasain kan ya. Harus begini. Yang paling bete tuh gini, kalau aku tuh cowok hitam nggak apa-apa kali ya, lalu ribet banget sih. Ya cowok putih juga nggak apa-apa juga kan. Iya benar. Ntar orang di Asia Timur sana, Korea gimana dong? Harus ini semua. Oke, skip. Harus panas-panasan semua. Nah, pertanyaan selanjutnya ketahuan deh gue bawa pertanyaan. Put, kita saling mengisi dong, Put. Kenapa sih Kak, menurut Kakak ya, yang tadi sempat tersirat gitu, tersebut dikit gitu. Kenapa sih, dan ini tema kita sih, kenapa sih setiap orang tuh harus berbeda gitu loh? Maksudnya nggak usah takut untuk berbeda kali ya gitu ya. Ya. Karena kan memang setiap orang itu berbeda, sudah sunatullahnya ya, dan dalam surat At-Tin juga dikatakan manusia itu dibuat dengan bentuk sebaik-baiknya. Kalau sudah bentuk sebaik-baiknya ngapain kita jadi minder sih kayak seperti itu. Jadi ngeri Allah sih. aja udah bilang lo tuh bentuk sebaik-baiknya lo mau kayak gimana pun itu adalah kebaiknya lo. Terus kitanya jadi merasa nggak pede. Yang nyiptain kita aja pede. Kenapa kita jadi nggak pede kayak gitu? Dan akhirnya ya harus belajar. Sebenarnya belajar sih, proses, semuanya merasa proses. Seperti saya juga bilang sama anak-anak yang kelas 6, kamu nih nanti sekarang masih senang-senang, nanti SMP, SMA kamu bakalan berubah. Ada anak yang ngedown karena perubahan wajahnya, dan suaranya, dan sebagainya. Nah itu yang harus kamu terima, diri kamu adalah diri kamu sendiri. Jangan merasa bahwa kamu mau menjadi orang lain, tapi kamu nggak nerima diri kamu, itu salah banget kayak gitu-gitu. Jadi menguatkan proses ini. Gue pengen standing applause, cuman kabel gue di mana-mana. Keren banget sih ngambil itunya apa? Dasar argumennya dari kitab sih. Bener juga sih, kalau Tuhan aja pede nyiptain kita, kenapa kita keren banget sih. Ini catat ini, kita harus catat jadi quotes buat di Instagram nih. Tuhan aja pede nyiptain kita, terus kata Tuhan, kata siapa gitu. Hey, ini menyulut. Gini Kak Yas, ya aku kasih tahu, ini orang Hindu nih. Oh nggak apa-apa. Jangan nggak apa-apa. Kita harus ini ributin di sini. Nggak apa-apa. Artinya kan pada saat menyebut surat begitu kan, saya kan nggak bisa masuk ya saya dengerin aja. Bukan, artinya kan kita sama-sama punya Tuhan, Put, ya nggak? Artinya kan Tuhan tuh pasti dong, apapun agamanya kan pasti iyalah nyiptain makhluk itu sebaik-baiknya lah, pastilah. Gua rasa sih semua orang bisa nerima itu gitu loh. Lu jangan senyum-senyum aja nih, Anda nggak setuju nih? Bukan masalah agamanya ya, maksudnya secara logika gitu lah, kalau emang kita percaya sama Tuhan, kan beliau kan maha kuasa dong ya kan. Tau nggak kenapa mau ngomong? Apa yang bikin gue ketawa, tau nggak Pak? Karena ada juga orang yang nggak sempurna gitu. Enggak, karena kan gue cuma nyeletuk, kenapa lu serius banget? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya konservatif soalnya.
gue cuma Ada yang nyeletuk. Liberal. Enggak. Saya liberal ya, betul. Aku jadi nyari. Put, bantu saya, Put. Hey. Gini. Gini. Bagaimana saya sebenarnya penasaran sih ya. Format ngajar Kayas tuh gimana sih? Sampai dianggap nyeleneh gitu loh. Iya, format ngajar itu seperti apa sih sampai dianggap nyeleneh? Apakah Contoh. belajar di tebing? Apakah belajar di atap? Apakah Ekstrim banget, Put. Ya maksudnya apakah belajar di tengah-tengah ring basket, apa di tengah-tengah lapangan basket? Gimana gitu ya? Yang Oke. Di arus aliran Yang sungai dianggap deras. nyelenehnya ya. Kalau dulu waktu saya ngajar di SMA, saya sering, ayo murid-murid kita apa jangan di dalam kelas dong, kita keluar yuk. Ya udah keluar yuk, kita keluar. Atau kita pakai ruang teater dong Pak, nonton kayak gitu-gitu. Yang akhirnya kok ruangan nggak dipakai. Kalau murid-murid yang sekarang, kalau yang SD gitu, yang SD, saya lebih sering kepada kayak misalnya nyanyi-nyanyi, yang kayak dianggap itu lu nggak jelas banget sih ngajarnya kayak gitu-gitu. Yang kadang-kadang ngadain games, kadang-kadang saya pernah loh bikin ketika hasil ulangan itu ada berapa anak ya? 250 anak. Setiap anak saya tulisin pakai note apa tuh namanya tuh? Notepad gitu, tulisan pesan-pesan, dan setiap 256 anak saya tulis kayak gitu. Yang akhirnya mereka pikir ini nggak penting banget dilakuin kayak gitu. Maksudnya banyak hal lain yang harus dikerjakan ketimbang hal-hal seperti ini. Tapi menurut saya yang hal-hal kayak gitu yang intens ke murid, itu personal touch. Iya kayak gitu tuh akan mengingatkan mereka untuk semangat. Ketika kita mau ingatkan belajar, mereka jadi lebih seneng lagi kayak gitu-gitu. Atau misalnya, yuk murid-murid kita keluar yuk, perkenalan di lapangan aja belajarnya, atau jangan di kelas mulu, kita keluar, sebagian di luar atau di lab bahasa dan sebagainya. Yang ya kayak gitu akhirnya nggak sesuai dengan pengajaran yang seharusnya kayak gitu-gitu. Oke, tapi kalau drama ya, tadi ngomong drama ya, drama teater gitu. Iya, drama ini maksudnya pengajaran saya nih ya kayak gitu, kayak ketika saya ada murid yang salah. Maksudnya ada murid yang salah, tapi maksud saya pada saat saya dengar drama itu bukan drama kayak apa namanya lebay gitu, enggak, maksud saya kayak konsep drama, maksudnya hubungan bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris dengan pengajaran medianya kayak drama gitu. Gimana? Mereka dialog, pakai dialognya seperti itu. Oh, kayak ini skripnya Shakespeare kayak gitu kan, mereka kan akhirnya Shakespeare itu kan. Iya, jadi mereka ngomong, dan mereka tuh kalau dikasih kayak gitu justru mereka kreatif banget gitu, kreatif, seneng daripada mereka nulis. Iya, mereka kayak berperan gitu ya. Kayak seni peran jadi ya. mereka merasa bahwa ini kesempatan gue buat nunjukin diri gue nih kayak gitu. Jadi itu direkam terus diiniin. Usia segitu sih emang. Gitu. Jadi mereka lebih senang aja kayak gitu. Apakah di tempat mengajarnya itu diwajibkan dengan metode tertentu? Kayak ini harus begini nih ngajarnya nih, abis ini nggak boleh di luar ini. Peraturannya apa ada seperti itu, atau sebenarnya karena nggak ada aturan seperti itu ya udah makanya saya bebas-bebas aja menggunakan metode saya sendiri gitu? Sebenarnya nggak ada aturan yang baku banget, jadi memang diserahkan kepada gurunya gitu. Tapi kadang-kadang kan ketika kita ngajar ada guru lain di situ yang melihat bahwa nah inilah yang nggak senengnya ya, ketika ada orang yang melihat penilaian mereka kan hanya di luar aja, lagi-lagi lalu diomongin ke guru lain, akhirnya jadi heboh lah satu sekolahan kayak gitu-gitu, yang akhirnya menurut saya sih itu bukan hal besar buat dibicarain ya namanya. Nah akhirnya kayak gitu-gitu kita berkreasi bebas dianggapnya tuh ya nyeleneh kayak gitu, jadi nggak sesuai dan sebagainya gitu. Relevan nggak sih kalau saya bilang pada saat ada pola pengajaran yang mencuri hati murid, tiba-tiba guru ini kan sebenarnya muridnya sama ya? Iya. Sebenarnya muridnya sama kan, dengan kata lain kan si Kayas ini mencuri hati si muridnya. Akhirnya mau nggak mau murid kan akhirnya membandingkan kan, guru ini lebih asik ketimbang guru yang ini. Sih. Nah akhirnya mungkin secara tidak langsung itu kayak cemburu. Semacam threat ya buat yang guru yang terancam gitu. Yang satu lagi. Konservatif itu ya. Yang gosipin, oke. Yang gosipin. Ternyata dia juga itu. Siapa namanya? Rudolfo. Gitu. Bapak tahun 90-an banget sih. Kayaknya memang masuk juga deh. Marimar. Jadi memang gimana?
Jadi memang kayaknya salah satu faktornya ya mungkin kayak begitu. Karena makanya saya bilang bahwa saya nggak pernah nyaman ketika saya bilang, kita masuk begini yuk. Enggak, kita nggak ini, kita begini-begini. Sebenarnya bukan mereka nggak mau, tapi mereka merasa gengsi ketika harus diubah oleh seorang saya kayak gitu. Itu yang saya, ya udah deh kalau lo nggak mau ya udah terserah lo kayak gitu. Jadi mereka tuh bukannya mereka nggak mau, tapi belakang-belakang setelah bukan saya yang nyuruh, mereka mau belajar kayak gitu-gitu. Itu yang kayak kadang Jadi begini personal sih, ya. udah. Iya, cukup. Itu ya udah. Jadi mau di kelas itu kayak gimana. Kadang-kadang kan saya nggak suka ketika saya ngajar terus ada guru yang bilang, nah ini jangan begini ya. Loh kok saya lagi ngajar kok murid saya ini kan murid saya sendiri gitu. Saya nggak suka tuh ada anak intervensi. Misalnya anak berisik, terus guru kelasnya bilang, nak jangan berisik ya, jangan naik-naik. Oh nggak bisa, itu mau anak-anak, kalau saya sih mau anak naik meja, mau ngapain setiap belajar, mau tiduran. Ya, terserah mereka, yang penting mereka dengerin. Karena kan guru kan gitu, nah jangan tidur-tiduran ya, ayo bang dong tidur. Ya seharusnya nggak boleh begitu ketika saya dalam kelasnya saya. Iya, itu nggak sopan sih. Iya, yang membuat mereka nggak nyaman mungkin kayak gitu sih, karena orangnya lebih straightforward. Iya, tapi mereka terlalu straightforward dalam hal kayak gitu juga nggak etis juga sih. Seharusnya itu kompetisi ya. Kalau misalkan ada guru yang menciptakan format yang menarik, kenapa dia juga tidak tergerak untuk menciptakan format yang lebih menarik kan gitu? Ya seharusnya. Akhirnya kan persaingan jadi sehat kan. Contohnya misalkan Kak Iyasnya ngajar di genteng, dia ngajar di langit-langit lumpur gitu toilet kayak atau nggak ngajar di neraka gitu ya. Kalian aja Pak. Yang penting kan inovasi. Perkara dapat apa enggak ilmunya. Iya. Nah, masalahnya kalau udah banyak. Tar dulu. Gue sekarang kalau lo ngomong, gue nggak mau nanggepin serius dulu nih. Gue lihat ujungnya dulu deh, Po. Kalau kapok juga lama-lama nih udah jam segini. Kalau maksud gue gini, kalau udah banyak kak Iyas yang lain, otomatis kepala sekolah pun gue rasa juga akan maklum gitu. Ya udah kalau misalkan ini efektif, kalian juga ini dong, inovatif dong. Masalahnya, Put, nggak semua orang itu kreatif. Itu masalahnya. Ya. Masalahnya orang tuh ada yang dan ngikut. Tidak semua orang siap menerima perubahan. Iya, ada orang yang ngikut, ada orang yang nggak mau ngasih lihat emosinya. Ada orang yang sukanya pencitraan, pengen dilihat baik, pengen dilihat soleh misalnya gitu. Bapak ada curhat. Gitu. Enggak dong. Saya pada tema ini menjadi diri sendiri. Pengalaman ya. Tapi emang kenyataannya nggak semua orang itu kreatif, Pak. Betul. Kok gitu doang sih respon? Karena gue menghindari konflik, makanya kenapa gue yain. Ini bukan konflik, ini diskusi gitu loh. Tapi kalau ngajar ya, lu nanya deh. Ya udah. Kenapa memutuskan untuk menjadi pengajar sejak awal 2004? Apakah ini passion? Apakah ini memiliki makna tertentu bagi kehidupan Kak Iyas? Ya mungkin dulu sebenarnya sih nggak kepengen jadi guru, tetapi kan awalnya tuh saya senangnya kreatif sih ya, maksudnya ngegambar segala macam itu senang banget. Saya mau menjadi arsitek waktu itu, tapi ketika loncatan ada guru bahasa Inggris yang saya suka banget, dan dia tuh menginspirasi saya. Mulai dari situlah saya mulai berpikir, saya mau jadi guru yang seperti dia, menginspirasi. Dan saya ngajar PTA segala macam sampai akhirnya diterima ngajar di SMA itu, dan kemudian diterima ngajar di tempat saya yang sekarang ini. Ya akhirnya itu merasa kayak passion gitu. Kalau misalnya nih saya jadi orang kaya, kayak saya nggak perlu digaji juga mau. Justru saya mau ngasih anak-anak murid saya yang kekurangan apa nih, saya kasih. Gitu. Karena kalau kita lihat di Instagram itu semuanya berhubungan dengan pendidikan sih. Keren banget sih, bisa istiqomah begitu. Istiqomah tuh konsisten, Put. Sampai ada mesti dijelasin. Iya sih, mesti dijelasin sih. Iya, gue soalnya itu nggak ngerencanain ngomong itu. Oke. Sampai ada yang namanya pelatihan dasar Canva nih, salah satu contohnya nih. Bisa teman-teman lihat di ini Instagramnya
Kak Yas, nanti kita cantumin di halaman ini. Itu idenya gimana? Itu apa gitu sampai itu kan pasti salah satu produk dari passionnya Kak Yas dong, bener nggak? Jadi kalau Canva itu awalnya tuh karena online gitu pasti kan dibutuhkan yang kayak gitu-gitu kayak ngedesain dan sebagainya. Kebetulan waktu itu saya memakai Canva juga sebelum online juga udah pakai Canva kayak gitu. Dan tiba-tiba saya bilang kepada kepala sekolah saya, Bu, boleh nggak saya ngajarin guru-guru untuk Canva? Oh boleh, silakan. Kalau saya tiba-tiba gini, Mas, saya nggak minta digaji, nggak bisa dikasih uang loh, tapi saya diizinkan kayak gitu. Nah, akhirnya, oh ya udah boleh kayak gitu. Akhirnya saya batch itu ada 20 orang guru yang saya sama teman saya awalnya ngajarin dan kemudian itu akhirnya di satu sekolah jadi kayak tren semuanya pakai Canva kayak gitu. Nah, saat itu tahun ajaran baru saya bilang, oh kayaknya saya mau ngajarin juga di Canva buat murid-murid nih, kayaknya bagus nih. Dan saya usul masukin dong Canva buat eskul dan saya nggak perlu dibayar deh, yang penting saya anak-anak mau daftar dan jangan banyak-banyak, hanya 40 anak aja biar pengajarannya 40, wow. pengajarannya lebih 40. Tadinya cuma 15 tapi akhirnya banyak yang mau akhirnya ya udahlah daripada mereka. Tadi kan kalau misalnya 15 kan lebih intensif ya, bisa diajarin kayak gini tapi dengan adanya 40 ini gratis dan mereka tuh banyak orang tua yang testimoninya juga senang dengan Canva ini. Gila sih. Ini kita justru butuh guru yang energinya kayak gini nih. Gue juga kalau lagi anak gue ini belajar Zoom gitu, gurunya tuh bisa, ayo gini, selamat pelajaran berlangsung. Satu-satu anak, gimana Senan, gimana ini, gimana. Gila. Itulah gue nggak bisa ngajar di kelas karena itu tuh energinya bener. Iya. Aku ngajarnya privat Kak. Kalau kelas aku pernah paling lagi tutorial di sekolah kakak tuh waktu itu capek banget sih. Dan aku nggak yang rame begitu sih. Aku kayak oh ya begini kayak anak kuliahan gitu. Itu aja capek banget sih. Makanya kita butuh guru yang energinya gede-gede kayak gini. Makanya nggak mungkin nyebutin nama satu-satu. Makanya iya. Dengan beda-beda gaya. Bagaimana PR banget. Gimana Angga? Gimana ke 39 yang lainnya? Kalau gitu aja ya. Oke. Nanya gue nggak bakalan serius. Kapok gue beneran. Kapok gue dengerin lu, kapok gue beneran. Gimana kalau kita ngomongin BTS Army? Oh iya, tadi udah sempat disinggung ya. Lo mau nanya apa, Put? Kayaknya lo pengen banget tahu soal BTS. Apa? Kok apa sih? Gak, artinya gini. Kita anggap aja saya destroyer di sini ya, karena kalian para pendidik, kalian mah ngomong aja berdua, gue mah ngeliatin aja gitu. Enggak. Lo gue anggap ikut ngobrol juga. Oke, sekarang kita kan bertiga sama-sama dengar musik nih. Ya udah kita ngomongin BTS Army. Oh ayo. Apa hubungannya sama pendidik? Enggak, ini udah hal lain. Oke, pertanyaan gue yang paling pertama. Ini masalah. Ini kan masalahnya menjadi diri sendiri, Pak. Ya, kenapa Anda jadi BTS sementara orang-orang milihnya Blackpink? Tapi memang BTS salah satu yang ada Blink nih. Gini aja. Kenapa BTS Army itu sangat keras? Iya, galak-galak banget sih Kak. Kenapa sih Kak? Toxic ya. Oh, toxic. Oh, dia sebenarnya salah satu yang toxic gitu. Yang membuat saya jadi percaya diri sebenarnya waktu itu karena BTS tuh jadinya salah satu. Yang down tadi. Down tadi itu awalnya saya juga kayak gitu, masuk kategori orang-orang yang pasti lu kayak pop, lu neraka, lu dasar, lu kayak gitu-gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung ditembak. Plastik kayak gitu-gitu kan, kayak gitu-gitu dulu tuh bagian-bagigian kayak gitu. Maksudnya kalau di kelas sebenarnya dengerin akhirnya keluar itu tuh. Apaan? Para stigma tuduhan itu akhirnya keluar juga gitu ya. Setelah gue ngomong BTS Army, keluarlah semua tuduhan itu. Bagus plastik kayak gitu. Kalau belajar bahasa Inggris, kamu kalau nilai bagus, kamu boleh request lagu yang kita dengerin bareng-bareng. Nah, ada murid yang nilai bagus dan dia request lagunya BTS waktu itu. Dengerin. Terus yang dengerin mana ya? Yang Go. Yalah gitu. Ya, bagus tuh yang Go tuh. Yalah kayak gitu. Dengerin terus kayaknya enak tuh. Mulai searching tuh.
Iya. searching, pas lagi searching, tapi masih ngeliat-ngeliat gitu. Terus akhirnya pas ngedown itu yang kejadian tadi awal saya ceritain, saya dengerin lagunya Love Myself Answer, dan itu liriknya bener-bener yang lu tuh jadi liriknya gimana ya? Ya intinya, Ya intinya inti dari liriknya. lo tuh harus jadi diri lo sendiri kayak gitu. Oh, Jadi balik ke kayak tema. dari Harus jadi diri sendiri. dari UBS itu saya langsung wah, setelah itu udah nggak, istilahnya topengnya langsung dihancurin, bukan Iya. inilah this is me. Titik balik ya kayak. Dari situlah saya mulai titik baliknya lagu ini. Oke, Itu jadi yang benar-benar bikin pas lagi ke Dieng dan Jogja itu didengerinnya. oh saat itu yang ini yang di Instagram kakak pakai hoodie doodle kucing-kucing itu kak, di Dieng yang itu, Yang mana tuh? yang di IG. Yang Yang kucing-kucing kayaknya emang ada kucing-kucing. Lu nggak salah IG kan lu? Bener sih harusnya sih. Pokoknya kayak Kucing-kucing. hoodie, terus doodle gitu, ada warna-warni gitu, terus lagi ngeliat pemandangan. Apakah waktu itu bener kan? Oh itu kayaknya itu deh di mana namanya enggak, itu Jogja yang itu mah udah jadi diri sendiri. Oh, oke. Jadi sejak Udah itu free suka bebas. BTS. Iya, sejak si Tapi- murid nge-request lagu tapi- itu. Tapi pertanyaannya belum terjawab. Kenapa BTS itu garis keras sekali sih? Iya. Contohnya pada saat saya update status cuma Lo ceritain. Mari kita Contohnya- dengarkan. contohnya pada saya tahu kan yang waktu apa namanya? Udah. Ya, contohnya BTS garis keras itu. Jadi contohnya nih ya, Pengalaman pribadi. ya pengalaman pribadi. Waktu itu kan ada yang peristiwa di mana seniman menggunakan botol daur ulang ya, botol yang udah bekas didaur ulang menjadi lukisan BTS gitu kan. Keren sih itu, gue suka. Ya, kalau saya kan ngeliatin dari sisinya seniman, artinya gini, kadang-kadang kalau lukisan kayak Picasso apa segala macam kita nggak paham itu lukisan seperti apa. Tapi saya lihat itu lukisannya bagus. Tapi pas saya baca komennya, ya ampun, gitu Kenapa kan? tuh? Itu seniman dikatain bro, Dihujat gitu. dihujat cuma Karena gara-gara gini. plastiknya ya. Karena plastiknya. Tuh kan, Tuh, bener kan. karena plastiknya. Terus Ada apa habis- dengan plastik gitu loh. Terus maksud satu gue. karena plastiknya, kedua gara-gara dia menggunakan dalam tanda kutip bahan bekas gitu kan ya. Tapi kan kalau kita ngeliatnya kan itu kan daur ulang ya. Justru sesuatu yang nyelamatin dunia lah ibaratnya Ya, gitu. itu kan ya. dari sisinya kita, tidak Mm-mm. dari sisinya BTS Army. Makanya kita mesti tanyakan. Oh. Anda ini Oh. sekjen BTS Army bukan? Terus Baby Army ya. Nah, terus tiba-tiba kan gue ngeliatin, aduh gue prihatin kan. Akhirnya gue capture, gue jadiin Instagram story gue. Gue diserang sama follower gue juga. Wah, lo jangan macem-macem, Put. Dan gue baru tahu ternyata follower gue tuh ada BTS Army dan nimbul. Oh, yang sudah lama tidak komen, yang tidak pernah komen Silent status, reader gitu ya. ya, silent reader yang tiba-tiba nggak pernah komen, tiba-tiba komen dengan membela. Gue layanin satu-satu. Malah seneng ya kalau Seneng gue, asik ada teman sparring gitu kan. Nah, baru makanya saya mau tanya dari sisinya BTS Army, kenapa mereka segitu kerasnya gitu? segitu nggak mau di apa sih itu malah Senggol. bukan kritik sih. Disenggol, nggak mau ya. disenggol. Sebenarnya Senggol bukan BTS bacok. Army juga. Ini bahkan aja BTS Army aja tabu dibicarakan di. Gitu ya. BTS Army-nya yang tabu dibicarakan. Topiknya gitu. Buktinya mereka langsung ngehack nih. Wah. Oke, Dah. I'm done. Dah. Pulang. Ini pasti BTS bekerja sama Kementerian Bodoh Telekomunikasi. amat. Lu mau ngomong Kominfo ya? Ternyata Iya, Kominfo. Menkominfonya itu Army juga. Iya, Army juga. Apa? Makanya kita langsung Sekalian. di-cap komunikasi internetnya. Udah. Udah Kita deh. udah. Ya.
Why? Gimana kak? Jadi sebenarnya bukan BTS doang yang kayak gitu. Saya dulu pernah bukan perang sih, komen juga kalau salah komen kayaknya ya. Terus diserang sama anak-anak EXO gitu, banyak DM-nya tuh tentang begitu dikata-katain segala macam gitu. Tapi awalnya kayak gitu ditanggepin kayak gitu. Tapi sekarang sih ya bodo amat kayak gitu. Dan harus berhati-hati memang kalau melawan anak K-pop itu. Jadi kita kalau disegel udah pasti mereka manggil pasukannya buat nyerang, bukan cuma BTS tapi yang lain juga sih sebenarnya. Dan memang kayaknya kalau K-pop itu ada link-link kayak grup chatnya segala macam yang ketika kita melakukan kesalahan itu di screenshot. Orang ini. Iya benar, screenshot dan ditaruh di Instastory-nya dan semua pasti langsung ke profil si orang itu kayak gitu. Kayaknya itu lebih banyak dari ini deh, populasi umat muslim kayaknya itu. Iya. Ya. Yang menguasai Twitter kan K-popper juga. Iya, trendingnya apa misalnya K-pop. Anies Baswedan gitu. Lah orang joget-joget lah, ngapain gue nonton, orang gue pengen ngeliat beritanya. Ya karena apa ya? Kesel Kalau aja saya. Tapi kalau EXO itu kan tidak gini. Orang itu punya label terhadap BTS Army sudah gitu. Ketimbang yang K-pop yang lain gitu kan ya. Maksudnya yang K-pop band yang lain. Blink kalem-kalem kayaknya. Ya Enak aja, balik kasus Bu Maimon, Shopee. Oh iya deh. Kasus Shopee yang di Yang gara-gara digambar itu ya. Iya sih, udah biarin aja kaki bagus gitu, pakai ditutup-tutupin segala. Apa yang namanya K-pop itu dua yang saya demen tuh, SNSD sama Blackpink. Oh, ya. Tapi SNSD terutama. Gitu. Karena Yoi. Yona. Bukan, apalagi yang lagunya G itu waktu pertama kali. Lu dengerin lagunya? Hah? Lu dengerin lagunya? Enggak, maksud gini. gue bukan nyalahin lu dengerin lagu Korea karena kita fans band metal ya. Enggak, ini gue mengakuin bahwa ini gue suka. Wow. Iya, SNSD Jadi itu ternyata- yang waktu yang lagu G itu. Aha. Artinya gue ngeliatin pertama gue dengerin cuma ininya doang. Gue dengerin cuma Rapnya. audionya doang, pas lagi audionya doang ya, belum nggak ada tampilan video klipnya. Audionya doang pada saat gue lagi makan atau lagi apa. Nah, gue ngeliatin gila nih musiknya keren banget gitu kan. Pas ngeliatin visualnya, wih, keren Lebih banget gitu. Malah tambah Keren. syedeng. malah tambah sedap. Akhirnya gue beli CD-nya. Kena Anda. Oh. Tapi gue tuh soalnya baru tahu gitu loh kalau grup K-pop tuh lagunya bisa didengerin selain Blackpink ya. Cie. Oke, kita screenshot, kita kirim ke grup Army. Mana Instagramnya? Kita lihat reaksi dari BTS Army yang ini. Iya. Nggak, tapi beneran. Ini aku mau nanya nih, beneran nih. Jujur kenapa seneng BTS? Mau tahu aja. Betul. Nggak Ya, apa-apa. kalau Di antara yang semua K-pop, why BTS? Iya, aku cuma mau tahu doang. kalau awalnya itu memang seperti itu. Kalau kita army yang udah old gitu istilahnya ya, itu kita bukan karena lagi visualnya segala macam, tapi kita dari makna dari lagunya itu yang kita baca ketika kita baca itu relate banget ke kehidupan kita seperti itu. Akhirnya kita cari-cari lagi lagu-lagunya dan akhirnya kita nge-stand si BTS ini kayak gitu. Emang topiknya apa sih biasanya yang diangkat? Oh, dia tentang ini kepercayaan diri, kayak misalnya hidup lo tuh nggak perlu diatur orang lain kayak gitu. Dia ada juga yang tentang pendidikan yang dia tulis di lagu apa lupa. No kalau nggak salah ya. Jadi tentang pendidikan bahwa setiap hari sekolah nggak disuruh begini-begini itu banyak isu-isu sosial yang ditulis oleh si BTS ini yang akhirnya kita ini bagus banget. Walaupun yang terakhir-terakhir ini lebih banyak kepada seneng-senengnya kayak gitu. Itu memang untuk membuat kan lagi corona ya, masa yang berat-berat kayaknya tuh nggak banget. Jadi dibuat lagu yang santai dan riang kayak gitu. Karena terus terang aja aku nggak tahu di mana bagusnya BTS gitu. Ini bukan underestimate atau Anda hati-hati. Gue kan nggak bilang jelek. Juga. Gue nggak bilang jelek. Gue cuma bilang gue nggak tahu bagusnya di mana gitu loh. Iya. Karena kalau misalnya visual, saya lebih suka Felix Stray Kids sama Yeonjunnya TXT gitu loh. Selera sih. Nggak, maksud gue kalau lagu itu aku sampai googling gitu kayak kenapa BTS bisa terkenal? Apa yang membuat BTS itu
masuk Billboard, kayak gitu-gitu. Itu pertanyaan mendasar banget gitu loh. Dan aku nggak dapet jawaban Ya yang kenapanya? memuaskan. Iya, nah pasti yang jelas adalah karena fanbase-nya kuat, Iya, karena fanbase-nya merchandise-nya kuat. laku kayak Betul. gitu deh. Nah, aku kan musisi kebetulan kan, guru musik juga gitu. Aku concern banget sama dunia musik gitu. Aku benar-benar mengkaji dari segi musiknya gitu loh, dan nggak kena sih kalau aku mungkin itu lebih karena pop ya. Kalau pop kan emang yang easy listening, yang gampang didengerin. Kalau itu aku mungkin ngerti gitu. Tapi aku sih tapi kalau aku dengerin Blackpink gitu, aku ngecun gitu. Apa karena selera aja kali ya gitu. Makanya aku mau tahu, emang musiknya bagus ya Kak? Kalau menurut saya sih bagus. Justru saya kalau dengar Blackpink, awalnya kayaknya gimana ya? Awalnya saya tuh cuma satu yang saya suka lagunya tuh, Baby Let's Go, na 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 Iya na itu na, keren kayak banget gitu sih. ya. As if As if itu I jelas. Tapi Panjang. setelah itu ya lagunya gedebung gitu akhirnya. As if Ya. you're less. Ya, Ini nanti akhirnya. judulnya perlu diganti loh, bukan bagaimana percaya diri sini, enggak, Blackpink versus BTS. Blink versus ARMY. Nah terus tiba-tiba tadi kan si Kayasnya bilang katanya untuk yang BTS yang fansnya yang old katanya Kaya sendiri bahwa udah nggak merhatikan visual lagi gitu kan Ya, tapi lebih ke lagu dan maknanya. Maknanya. Coba kita putar kameranya, barangkali posternya banyak. Iya. Dulunya ada. Lo kepikiran aja Put. Ya? Tapi benar ada tuh nempel-nempel pokoknya banyak itu. Tapi waktu itu kayak ada apa ya? Kayak ada aura. Waktu tiba-tiba nggak pernah sakit, itu jadi jatuh sakit gitu. Itu yang akhirnya, aduh, pasti pindah kamar. Gak kuat Put, gak kuat mungkin. Yang paling cakep siapa Kak menurut Kakak? Kalau saya biasnya Kim Seokjin pasti. Bias ya. Kalau sama kayak Safa dong. Iya, makanya Safa. Seokjin. Aku bilang enggak. Seokjin gak ganteng, gantengan ayah. Enggak, ayah jelek. Bapaknya dibilang jelek Put. Parah banget. Terus ini apa? Foto di handphone di Seokjin. Ya oke. Vocalizing lagi gue. Serunya kan kayak gitu kalau sama murid kita, kalau udah satu bias kita ngebahas walaupun sebenarnya tua sama anak-anak kan, jadi nggak ini kayak gitu. Kemarin ngantri BTS meal dong. Oh pasti. Jelas banget. Yang di Videotron Anda membuat kerumunan loh Anda. Videotron mana tuh? Enggak yang di video apa namanya advertising yang berbentuk video yang sekarang lagi banyak ngantri di Surabaya. Emang ada tuh? Jadi di Surabaya itu kan ada semacam digital advertising. Itu kecil aja tapi dia berjejer dan semuanya itu menampilkan jejeran ini personal BTS. Dan herannya itu kan di Surabaya ya, orang sampai luar kota rela ke tempat itu cuma foto dengan ininya digital medianya dong, kasar Videotronnya. Iya, kayak di Metropolitan, di MM kan juga ada tuh yang kayak gitu. Iya, sampai gini. Hah? Gitu kan. Maksudnya kalau maksud saya ini, mohon maaf nih para penganut BTS. Kalau saya kan cuma video klip saya play di TV, saya foto. Ada tuh. Tapi itu beda loh Mas ke apa namanya? Nah, ini beda, nggak bisa. Kebanggaan lo nggak bisa ngerasain lo. Di counter, gue nggak bisa ngerasain, betul. Kebanggaan. Tapi pas Slipknot ada kebanggaan tersendiri. Ya, tapi pas Slipknot ada di Videotron, gue juga begitu ternyata. Sama aja, cuman sama beda aja. Objeknya doang. Tapi gue dari tahun 97 gue nungguin nggak ada loh namanya Metallica Meal. Nggak ada, coba. Travis Scott kan ada. Apa Kak? Travis Scott Meal kan ada waktu di Travis Scott. Travis Scottnya yang dia ini kok anak band kok nggak Blink-182 nggak? Kok Blink-182 sih? Iya, yang itu grup Amerika itu loh yang nyanyi Hello Dear, gitu-gitu. Nggak connect. Udah. Oke, skip. Jadi sebelum BTS Meal tuh ada juga Travis Scott Meal. Jadi dia dan di situ akhirnya dipilih
ambasador berikutnya adalah si BTS. Wis, keren sih. Selamat Bukan ya. main produk knowledge-nya. Luar Terus biasa. belajar dari ARMY yang lain. Luar biasa. Komunitas Eh, Anda terjaga sekali. Iya ternyata Nah. kalau kita lihat ini, sorry gue sombong bentar. Ternyata pas kita ini Gue nggak mau serius, gue nggak mau serius enggak, dengerin iya lu emang sekarang. gue nggak serius pas Nah kita iya riset, udah bener. pas kita riset lagi ternyata ini yang koordinir WhatsApp grupnya adminnya dia admin grup admin Nggak tuh Yes Ferguson ya leadernya nggak tuh. terus Ternyata yang Terus paling Kayaknya senior. enggak, soalnya tuh anak-anak Army Terus habis itu Ferguson. misalkan anak-anak udah upload di Alam. YouTube tiba-tiba dia kasih linknya tuh di situ tuh serang Wih, Oh jangan-jangan iya benar. YouTube gue diserang ntar. Wah ini Seba apa ini lagunya. Iya. Plastik juga Ini ternyata. serunya Oke, apa? Nah, maksudnya gue lagi ngurangin ngomong nah nih Put. Kemarin yang video lalu banyak banget gue ngomong nah. Apa hubungannya antara BTS dengan mental health? Oh iya jelas. Ini Wah, paling ya jelas, penting saya belum banget jelas karena, ini. Saya coba jelaskan. karena BTS itu dari awal dia debut sampai dia sekarang, dia tuh selalu menulis hal-hal yang berkaitan dengan, makanya saya suka aja lagu BTS itu karena dengan kejiwaan, bagaimana memperbaiki diri, bagaimana kita menerima diri kita sendiri, kekurangan kita dan lain sebagainya. Nah dari situlah akhirnya BTS kan ditunjuk di PBB sebagai perwakilan buat membicarakan love yourself gitu. Karena kalau kita nggak kalau kita nggak cinta diri kita sendiri, bagaimana kita mau mencintai orang lain? Seilah. Itu setuju. Kayak gitu. Jadi dia banyak. Kalau aku gini, kalau kita nggak mencintai diri sendiri, boro-boro ada orang mencintai kita. Iya benar. Kalau ada orang mungkin ada. Forever ya, alone. Tapi gimana kita mencintai orang lain? Tapi menurut saya ya. Gue nggak mau dengerin. Iya kita nggak serius. Gue nggak mau ngerekan. Menurut saya karena BTS itu memberikan pengaruh yang besar, makanya dia dijadikan ambasador. Jadi ya, mana ada ambasador Seba? Ya. Iya. Siapa Anda? Walaupun lagu lu kritis, tapi lu tidak berpengaruh, itu masalahnya. Itu masalahnya. Awal-awal dulu ya benar-benar. Nggak Bisa ada jadi itu. juga. Gue udah capek-capek bikin lagu, nggak ada yang dengerin. Kalau misalkan Jadi curhat ini. ya, kalau misalkan BTS bilang Anda nyebur ke kali, nyebur semua tuh ke kali. Iya bisa jadi juga. Kok jadi sarkas banget gitu. Tapi dia memang juga sih bisa juga kayak gitu. Enggak, tapi taruhan lah yuk. Bisa jadi juga. Aku nggak mau taruhan karena pasti iya. Tiba-tiba gini, Kayas kenapa dikali? Karena termasuk Lagi juga, buang sial gitu. karena kayak gini aja saya misalnya tiba-tiba pengen beli tiketnya walaupun harganya mahal ya udah beli walaupun nontonnya Iya. online gitu. Aku baca itu story-nya tuh, wow, luar. Boleh juga nih buat nonton Paksain konser. beli kayak gitu-gitu. Ntar mau teriak nggak Kak kalau nonton konser Kak? Nonton konser di kamar doang biasa. Kalau langsung gitu. Aku ada tuh murid vokal, dia fansnya ini apa sih dulu? Aduh yang apa sih dulu? Cowok yang zaman dulu. Suju. Begitu datang, Kak aku nggak bisa nyanyi dulu ya Kak, suaraku habis. Bodoh amat. Teriak malah. Mr. Simple. Iya, Mr. Simple ya Suju. Tahu aja Anda. Anda tahu dong. Slipknot. Coba sebutkan lagu Slipknot yang Anda tahu. Piring berdua. Enggak karena gue Mawar Merah angka 1. Kenapa gue waktu tuh tahu yang Mr. Simple karena pertama lagunya kan memang terkenal. Kedua, gue pernah ngulik video klipnya. Kan video klipnya gue bilang kan keren gitu kan. Itu gue kulik. Ya dan lo di akun Twitter lo adalah orangnya simple, nggak macem-macem. Oh, iya. Situ ternyata li. Jadi relate dong kehidupan. Jadi relate banget lo. Oke, kita wawancarain lo sekarang. Jadi lo ininya Suju. Iya, masalahnya. Ya, jadi ini ada Blink, ada Elf, ada ARMY. Ya. Kira lo didapuk jadi. Elf kalau Suju kan Elf ya. Enggak. SNSD. Saya terima kalau SNSD. Suju kalau di Suju bias gue Kim Haechul. Haechul. Lucu banget. Oke, skip.
Jadi kita udah bahas downnya gara-gara apa tadi itu ya? Yang Udah. berarti gara-gara sama ditegur itu kan, terus akhirnya ke Dieng, di Dieng mendapatkan pencerahan berupa lagu BTS. Ilham. bukannya bentar, Dieng BTS. Iya. Dieng ya, oke deh, relate, oke. Oke deh kalau gitu, itu aja sih. Itu aja sih yang saya perlu tahu. Sebenarnya karena pertanyaannya habis ini, gue jadi bingung, udah habis tuh. Gak ada ya tuh. Selesai deh. Intinya untuk closing kali ya Kak ya. Kakak mau nyampein apa ya ke orang-orang Apa yang mau ditambahkan? Apa yang mau ditambahkan? Yang Iya. kira-kira mau disampaikan, apa yang mau ditambahkan? Iya, untuk pendengar kita yang sangat sedikit ini. Nah, Bapak kan masih hari ini sedikit, mungkin tahun depan bisa jadi banyak. Betul. Gak apa-apa. Karena tema ini akan relate terus Kak. Ya Kak, silakan Kak mengenai ini penting menjadi diri sendiri. Mungkin ada yang mau disampaikan, boleh curhat, bebas. Kami persilahkan. BTS bekerjasama dengan Kominfo telah membajak Menghack Slipknot podcast. Ayo silakan. Aku cinta. Ya. Yang pasti hidup itu gila, ketahuan bet umurnya. Tirai ketutup. Iya. Itu gue sedih lah tahu yang setiap mana tuh? nonton itu tuh nggak tahu kenapa. Lu ngeliat sedih, tirai ketutup gue gitu. lari. Takut serem ya. Iya, takut gue tuh tirainya. Iya serem ya, iya sih. Tapi gue sedih juga loh. Tapi itu Jadul legend ya, banget soalnya. tirai legend. Emang umurnya berapa sih Kak? Ya, nggak tua-tua juga. Ya, Kamu apa yang mau ditambahkan? Oh, iya. Silakan. Mumpung internetnya lagi bagus. Oh iya, Oke. iya. Yang pasti untuk menjadi diri sendiri itu butuh proses, termasuk dengan ada orang-orang yang menyakiti kita. Kalau kita mau down itu adalah pilihan kita sebenarnya. Tapi kalau kita mau bangkit itu juga pilihan kita. Di film Lord of the Ring, salah satu scene-nya ada yang bilang, apa namanya tuh, Uruk-hai itu terbuat dari, Uruk-hai kan makhluk yang sangat bengis, buas dan sebagainya. Dibilang sama ini, Uruk-hai itu terbuat dari apa? Terus dibilang Uruk-hai itu adalah elf yang disakiti di ya sorry lagi. Nggak apa-apa. Oh, aku baru tahu. Waduh, elf yang disakiti. Jadi ya. Mm-mm. Yuk. Uruk-hai itu adalah elf yang disakiti, disiksa dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi makhluk yang padahal elf itu adalah makhluk yang paling lembut banget. Jadi kalau kita nggak belajar dari Tuh, dengerin dari Put. kesalahan, dari sakit hati, kita nggak akan pernah bisa belajar. Yang pasti nikmati prosesnya sih. Dan pasti saya ngomong kayak gini nggak berarti saya kuat gitu, tapi pasti saya udah nikmati yang kayak gitu. Jadi sekarang dengan umur segini ya nikmatin aja hidup. Umur segini. Karena nggak akan ada yang tahu. Karena nggak akan ada yang tahu Segini. kapan kita akan berpulang ke rahmat Waduh, Allah. serem banget. Betul. Emang ada ya BTS yang nggak strong, emang ada BTS yang nggak kuat. Apa BTS Army yang nggak kuat? Akhirnya Ini kita mau war nih. Ya akhirnya yang saya bisa simpulin itu, jadi sebaik-baiknya orang ya, dia bisa tetap jadi Uruk-hai. Nah, nggak Simpel serius kan aja. ya? Oh, nggak ada. Apa gue yang terlalu bego? Enggak, itu benar sih. Sebaik-baiknya Yang orang lembut aja jadi Uruk-hai. Apalagi yang hancur. Iya, bener Hmm. manusia. Diuruk beneran.